Bab 216, Panggilan Kaisar. Penerjemah, Kurasi Tolan Zuraiter Editor, Lukas. Tuan muda sangat membencinya karena Putri Biao. Pria tua itu perlahan mengangguk ketika mendengar pertanyaan Gu Yuting. Putri Biao, sayang sekali, putraku tidak memiliki keberuntungan untuk menikahinya. Mata Gu Yuting berkedip dengan cahaya dingin. Namun, orang-orang di luar benar-benar meremehkan putraku dan memuji Duan Lingtian, karena Gu Xuan membencinya, maka tidak perlu baginya untuk tetap berpegang pada kata ini. Saat Gu Yuting selesai berbicara, ekspresinya tenang. Seolah-olah dia telah berubah menjadi hakim kematian yang dapat dengan mudah memutuskan hidup dan mati orang lain. Mungkin di matanya, dia tidak pernah sekalipun mempertimbangkan Duan Lingtian dan klan Duan di belakang Duan Lingtian. Tuan, ketika pasukan kerajaan Langit Merah Tua kita merebut kota Barbar Selatan, Duan Lingtian memperoleh pencapaian terbesar, jadi Yang Mulia Kaisar mungkin akan sangat menghargainya, memandang tinggi padanya, dan membawanya menjadi pilar kerajaan. Titik petik 2, pria tua itu sedikit mengernyit dan tampak sedikit ragu. Terus, Gu Yuting bertanya dengan acuh tak acuh. Putraku mungkin sudah mati sekarang, jadi biarkan aku menyelesaikan permintaan terakhirnya, karena dia membenci Duan Lingtian sampai ke tulang, aku akan membunuh Duan Lingtian ini untuk menghibur jiwanya di surga. Itu bisa dianggap sebagai hal terakhir, saya lakukan untuknya. Meskipun dia menduga putranya sudah meninggal, Gu Yuting masih dengan cepat memulihkan ketenangannya. Jika Duan Lingtian ada di sini, dia pasti akan takut pada Gu Yuting ini, karena tipe orang ini adalah tipe yang paling dia benci, dan dia juga yang paling dingin dan menakutkan. Saat fajar keesokan harinya, di dalam ruangan yang luas, Duan Lingtian mengenakan pakaiannya dengan bantuan dua gadis kecil sebelum berjalan keluar dari ruangan. Setelah sarapan, Duan Lingtian pergi ke Akademi Paladin. Kemanapun dia lewat, dia secara tidak mengejutkan menyebabkan kehebohan besar. Duan Lingtian, aku menyukaimu. Tepat pada saat ini, seorang siswi di dekatnya meraung ke arah Duan Lingtian dengan wajah merah. Duan Lingtian tercengang, dan kelompok siswa di sekitarnya juga tercengang. Gelombang desahan bergema, saya menyukai Anda juga. Duan Lingtian dengan ringan tersenyum kepada siswi itu dan terus berjalan ke depan. Seketika, beberapa mahasiswi lainnya menatap mahasiswi yang berbicara tadi dengan wajah penuh rasa iri. Mereka mempelajari dan menirunya. Duan Lingtian, aku menyukaimu. Duan Lingtian, aku menyukaimu. Dihadapkan dengan siswa perempuan yang bersemangat ini, Duan Lingtian menjawab dengan senyum ringan kepada mereka semua. Aku juga menyukai kalian semua. Kesan yang baik muncul di hati para siswa Akademi Paladin yang hadir terhadap ketenangan Duan Lingtian. Duan Lingtian, tepat pada saat ini, seseorang berjalan ke arahnya dari jauh. Alis Duan Lingtian berkerut, karena dia tidak pernah mengira orang ini akan mengambil inisiatif untuk menyambutnya, apalagi, itu adalah sapaan yang ramah. Orang di depannya tidak lain adalah Su Qing. Su Qing, kamu sudah berubah. Jejak senyum tipis muncul di sudut mulut Duan Lingtian, karena Su Qing saat ini tidak memiliki kesombongan sebelumnya, tetapi sedikit lebih tenang. Setidaknya perasaan yang dia keluarkan tidak menjijikkan seperti sebelumnya. Jelas, insiden kemarin menyebabkan Su Qing banyak berubah. Aku masih perlu berterima kasih karena mengizinkanku melihat banyak hal dengan jelas, selain itu, taktik 3 strategimu yang saling terkait layak untuk dikagumi. Su Qing memiliki ekspresi ramah saat dia membalas senyuman. Setelah dia dikalahkan oleh Duan Lingtian di waktu lain, Su Qing terdiam selama beberapa hari sebelum pulih. Dia jelas memikirkan banyak hal dan sekarang melihat Duan Lingtian sebagai target untuk maju dengan berani. Kali ini, sebagai siswa kelas 2 dari Departemen Umum Bintang yang bergabung dengan tentara Crimson Wing untuk menuju ke perbatasan barat laut bersama-sama, dia telah mengalami kemampuan Duan Lingtian untuk menyusun strategi di dalam tenda komando dan merasakan kekaguman di hatinya. Mungkin, sejak saat itu, kebencian di hatinya terhadap Duan Lingtian sudah benar-benar hilang. Kamu juga tidak buruk, kamu benar-benar menerobos ke tahap inti asal. Mata Duan Lingtian menyipit saat dia tersenyum misterius. Kamu, bahkan bisa membedakan ini. Su Qing tercengang. Dia baru saja menerobos dalam perjalanan kembali ke kota kekaisaran, dan itu bahkan belum sebulan yang lalu. Dia yakin bahwa dia tidak pernah mengungkapkan kekuatan origin core stage-nya sebelum yang lain. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa Duan Lingtian akan dapat membedakannya dengan sekali pandang. Duan Lingtian, kamu benar-benar luar biasa, mari berteman, bagaimana?
Wajah Su Qing dipenuhi dengan antisipasi. Bukankah kita sudah berteman? Duan Lingtian mulai tertawa. Su Qing juga tertawa. Kalau begitu aku tidak akan mengganggumu dan pergi ke kelas. Oke, Duan Lingtian mengangguk. Percakapan singkat Duan Lingtian dan Su Qing mengejutkan kelompok siswa di sekitarnya. Mungkinkah ini pembentukan persahabatan yang legendaris dari pertukaran pukulan? Mungkin. Banyak siswa menghela nafas, karena beberapa siswa di antara mereka bahkan menyaksikan pertempuran antara Duan Lingtian dan Su Qing dengan kedua mata mereka sendiri. Pada saat itu, Su Qing berharap tidak lebih dari membunuh Duan Lingtian. Padahal sekarang, kedua orang ini benar-benar menjadi sahabat. Urusan dunia benar-benar tidak konsisten. Benar? Apakah Duan Lingtian mengatakan bahwa Su Qing telah menembus ke tahap inti asal lebih awal? Aku pikir begitu. Saya tidak pernah membayangkan bahwa setelah seniman bela diri Origin Core muncul di antara siswa kelas 1 Akademi Paladin kami, seorang seniman bela diri Origin Core Stage muncul di dalam siswa kelas 2 juga. Dalam waktu singkat, topik percakapan sekelompok siswa pindah ke Su Qing. Saat dia berjalan ke dalam kelas, Duan Lingtian memperhatikan tatapan membara dari semua orang selain Xiao Yu dan Xiao Sun yang menatapnya. Duan Lingtian, pekerjaan bagus. Kamu benar-benar membawa kebanggaan bagi Departemen Mastermind Bintang kelas 1 kami. Hebat. Sekelompok siswa di kelasnya memandang Duan Lingtian dan sangat murah hati dengan kata-kata pujian mereka. Duan Lingtian menjawab sambil tersenyum kepada setiap orang. Haha, Duan Lingtian, kami bertemu dengan sesama Tianhu kemarin sore hanya beberapa saat setelah kamu pergi. Dia bahkan mengatakan dia akan mencarimu di siang hari untuk membalas dendam denganmu. Xiao Sun tertawa. Balas dendam denganku. Membalas untuk apa? Duan Lingtian bingung dan sedikit penasaran. Apalagi, wajar jika kamu tidak membantunya mendapatkan tempat di pasukan bala bantuan. Xiao Yu mulai tertawa juga. F***K, kalian berdua menjualku begitu saja. Duan Lingtian melotot. Kedua orang ini benar-benar tidak dapat dipercaya. Kami tidak menjualmu, dialah yang menebaknya sendiri. Xiao Sun mengangkat bahu sambil tersenyum ringan. Tepat pada saat ini, Sima Changfeng berjalan ke ruang kelas dan berdiri di podium. Tatapannya yang mendalam yang bercampur dengan ekspresi rumit turun ke Duan Lingtian, karena bahkan dia tidak pernah membayangkan bahwa Duan Lingtian benar-benar memiliki tingkat bakat alami untuk memerintahkan pasukan ke dalam pertempuran sebagai ahli strategi. Memerintahkan 100.000 pasukan besar dan merebut kota barbar selatan Kerajaan Juara Selatan tanpa kehilangan seorang prajurit pun. Pencapaian dalam pertempuran seperti itu dapat dianggap sebagai bahan ajar. Sima Changfeng melirik Duan Lingtian dalam-dalam sebelum berkata, sambil tersenyum, meminjam anak panah dengan perahu jerami, menyelinap di sepanjang jalan yang tidak diketahui, dan mengambil kayu bakar dari bawah pot, dikombinasikan dengan yang sebelumnya, menyeberangi sungai sambil menipu surga. Duan Lingtian, Anda benar-benar tidak sederhana. Kamu terlalu baik, guru, tetapi hanya keberuntunganku yang bagus. Duan Lingtian dengan rendah hati tersenyum. Keberuntungan itu baik, tidak hanya Sima Changfeng, sudut mulut semua siswa termasuk Xiao Yu dan Xiao Sun berkedut. Ini bisa dianggap memiliki keberuntungan juga. Tepat ketika Sima Changfeng kehilangan kata-kata, sesosok muncul di pintu kelas. Wakil Dekan Akademi Paladin, Zhang Xiong. Zhang Xiong mengangguk kepada Sima Changfeng sebelum menatap Duan Lingtian dan berkata, Duan Lingtian, Yang Mulia memanggilmu. Ikuti aku, berdebur. Apa yang dikatakan Zhang Xiong secara alami menyebabkan kegemparan di dalam kelas. Yang Mulia, Kaisar Kerajaan Langit Merah, memanggil Duan Lingtian. Sepertinya Duan Lingtian akan beruntung. Saya sudah menduga bahwa sejak Duan Lingtian mengarahkan tentara dan merebut kota barbar selatan dari Kerajaan Juara Selatan dan membawa wajah ke Kerajaan Langit Merah, Yang Mulia pasti akan sangat senang dan secara alami terikat untuk memberi penghargaan kepada Duan Lingtian berdasarkan kelebihannya. Aku ingin tahu apa Yang Mulia akan memberikan Duan Lingtian sebagai hadiah. Tidak bisakah kamu bertanya pada Duan Lingtian begitu dia kembali? Di dalam kelas, semua siswa berbisik dalam diskusi, dan kelas hanya kembali sunyi setelah Sima Changfeng dengan sengaja terbatuk 2 kali. Duan Lingtian mengikuti di belakang Zhang Xiong dan berjalan keluar dari Akademi Paladin. Di luar akademi, sebuah kereta mewah sedang menunggunya. Di samping kereta ada 2 pasukan tentara berbaju besi, dan seorang prajurit muda bertugas sebagai pengemudi kereta. Armor ini sepertinya bukan dari tentara penjaga kota, mungkinkah itu baju besi tentara kekaisaran?
Duan Lingtian berpikir dalam hati. Tuan Wakil Dekan, Tuan Lingtian, tolong. Melihat kedatangan Duan Lingtian dan Zhan Xiong, prajurit muda itu melompat dari kereta dan dengan hormat menyambut mereka ke dalam kereta. Ketika dia menghadapi Duan Lingtian, rasa hormat yang tulus muncul di wajah prajurit muda itu. Sebagai anggota tentara, dia sangat mengagumi perbuatan Duan Lingtian di perbatasan barat laut. Wakil Dekan, apakah mereka tentara kekaisaran? Duduk di dalam kereta, Duan Lingtian memandang Zhan Xiong saat dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Benar, mereka adalah tentara kekaisaran. Zhan Xiong mengangguk ringan sebelum tersenyum dan berkata, aku mengandalkan keberuntunganmu kali ini, karena biasanya, bahkan jika aku ingin memasuki istana kekaisaran, aku masih harus menyiapkan kereta itu sendiri, secara pribadi diperintahkan oleh kaisar untuk bersiap untukmu. Tak lama, Duan Lingtian tiba di istana kekaisaran. Istana kekaisaran memiliki suasana megah dan istana berdiri di kejauhan, tampak megah dan luar biasa. Saat ini, kereta yang membawa Duan Lingtian ke depan telah memasuki istana kekaisaran dan menghadapi sedikit atau tanpa perlawanan sebelum dengan cepat tiba di depan sebuah istana di pusat istana kekaisaran. Di bawah pengawalan prajurit muda yang bertugas sebagai pengemudi kereta, Duan Lingtian dan Zhan Xiong masuk ke istana. Emas dan batu giok berkilauan di dalam istana, menyebabkan siapapun terpesona olehnya. Ketika dia memasuki istana, Duan Lingtian memperhatikan bahwa sudah ada 4 orang yang hadir. Divine Might Marquis Ngi Yuan dan putranya berdiri di samping. Dan di atas tahta kekaisaran di tengah, seorang pria berusia 60 tahun yang mengenakan jubah naga duduk dengan kokoh di atas tahta. Meskipun berusia, dari orang-orang yang pernah dilihat Duan Lingtian, kehadiran agung seseorang dengan status tinggi padanya adalah yang paling menindas. Namun, sedikit kehadiran agung ini tidak dapat menimbulkan efek apapun pada Duan Lingtian. Duan Lingtian dapat menebak bahwa pria berusia 60 tahun ini seharusnya menjadi kaisar kerajaan Langit Merah saat ini. Selain itu, di samping kaisar, masih ada pria parubaya lainnya. Pria parubaya itu berpakaian seperti seorang sarjana yang halus dan matanya berkedip-kedip dengan kilau kebijaksanaan. Dia juga memiliki ekspresi riang dan watak yang luar biasa. Jika Duan Lingtian bertemu sosok seperti itu pada kesempatan biasa, dia pasti akan diam-diam memujinya di dalam hatinya. Namun, saat menghadapi orang ini sekarang, rasa kewaspadaan muncul di hati Duan Lingtian. Karena ketika dia baru saja memasuki istana ini, dia melihat niat membunuh yang samar-samar menyelimuti dirinya. Untaian niat membunuh itu melintas sesaat sebelum menghilang, dan jika bukan karena Duan Lingtian memiliki pengalaman dan intuisi yang dia kumpulkan dari kehidupan sebelumnya, dia mungkin tidak akan bisa menyadarinya. Bab 217, Penjaga Seragam Bordir. Penerjemah, Qurazi Tolanzurator Editor, Lukas. Duan Lingtian berpikir dalam hati, dan dalam waktu singkat, dia telah menebak identitas pria parubaya itu. Selain Perdana Menteri Gu Yuting, seharusnya tidak ada orang yang memiliki sikap seperti itu dan mampu berdiri di samping Kaisar Kerajaan Langit Merah. Gu Yuting ini sebenarnya melepaskan niat membunuh ke arahku. Duan Lingtian berpikir dalam hatinya saat dia samar-samar menebak beberapa alasan. Saat ini, tidak hanya Akademi Paladin, bahkan seluruh kota kekaisaran membandingkan putra Gu Yuting, Gusuan, dengannya, dan mereka secara tidak sadar menginjak Gusuan saat mereka memuji Duan Lingtian. Agaknya, Gu Yuting ini melepaskan niat membunuh ke arahnya karena ini. Perdana Menteri Kerajaan Langit Merah yang bermartabat memiliki pemikiran yang begitu sempit. Rasa waspada muncul di hati Duan Lingtian. Dia menyadari bahwa Gu Yuting ini sangat sulit untuk dihadapi dan merupakan orang yang mahir menyembunyikan pikirannya. Setelah niat membunuh dari sebelumnya muncul dan menghilang, Gu Yuting tidak mengungkapkan keanehan lainnya. Seseorang yang mampu menahan perasaan mereka dengan sempurna sama sekali bukan sosok yang sederhana. 1000 berkah, Yang Mulia. Zhan Xiong dengan hormat memberi hormat kepada Kaisar Kerajaan Langit Merah tua sebelum membungkuk ringan. Kaisar mengangguk sebelum perlahan membuka mulutnya. Wakil Dekan Zhan Xiong, Anda boleh mengabaikan formalitas. Yang Mulia. Duan Lingtian memandang Kaisar saat dia dengan ringan mengangguk memberi hormat. Kaisar dengan ringan mengerutkan kening ketika dia melihat tindakan Duan Lingtian, sementara Gu Yuting, yang berdiri di sampingnya, sudah berteriak dengan suara dingin dengan suara keras, berani, Duan Lingtian. Yang Mulia, mungkinkah Anda benar-benar berpikir bahwa karena Anda telah mencapai beberapa layanan berjasa,
Anda dapat dibandingkan dengan Wakil Dekan San. Petik 2. Perdana Menteri Gu, Yang Mulia belum berbicara, tetapi ketika Anda membuat begitu banyak suara di depan Yang Mulia seperti ini, saya ingin tahu di tempat mana Anda menempatkan Yang Mulia. Adapun apakah saya memberi hormat atau tidak, terus terang, apa hubungannya denganmu? Setelah Duan Lingtian menyadari niat membunuh Gu Yuting terhadapnya, dia dipenuhi dengan kewaspadaan dan permusuhan terhadap Gu Yuting. Sekarang Gu Yuting telah mencoba memberinya pelajaran tepat di wajahnya, dia langsung menegur. Wajah Gu Yuting menjadi muram, dan niat membunuh di matanya muncul sekali lagi. Pada saat ini, bahkan Ni Yuan dan Ni Fen memiliki jejak senyum pahit di sudut mulut mereka. Tian kecil ini sebenarnya sangat tidak terkendali di hadapan Kaisar tertinggi Kerajaan Langit Merah, namun, mereka tidak khawatir. Karena mereka ada di sini, Duan Lingtian pasti akan baik-baik saja. Hahaha, tepat pada saat ini, Kaisar mulai tertawa, dan wajahnya yang tua menunjukkan senyum riang dan gembira sebelum melihat Duan Lingtian. Kamu Duan Lingtian? Ya, Duan Lingtian mengangguk ringan. Saat menghadapi Kaisar, dia malah halus dan sopan. Kamu satu-satunya orang yang pernah bentrok dengan Perdana Menteri seperti ini selain diriku. Generasi yang lebih muda akan melampaui yang lebih tua, yang lebih muda akan melampaui yang lebih tua. Senyum di wajah Kaisar tidak pernah berhenti. Seolah-olah dia masih memikirkan adegan sebelumnya. Gu Yuting sedikit malu, tapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Yang Mulia, Anda menyanjung saya. Saya hanya merasa bahwa reaksi Perdana Menteri Gu terlalu berlebihan. Itu hanya formalitas belaka, jadi mengapa dengan kaku mematuhinya seperti itu? Duan Lingtian perlahan berkata, dengan cara yang tidak rendah hati atau arogan. Sekarang setelah kamu mengatakannya seperti ini, aku sedikit penasaran. Kenapa kamu tidak berlutut? Kaisar bertanya sambil tersenyum. Yang Mulia, di mataku, di bawah seluruh langit, selain langit dan bumi, hanya orang tuaku yang bisa membuatku berlutut. Seperti pepatah lama, ada emas di bawah lutut pria, dan lututnya hanya ditekuk untuk langit, bumi, dan orang tuanya. Kata Duan Lingtian, ada emas di bawah lutut seorang pria, dan lututnya hanya ditekuk untuk langit, bumi, dan orang tuanya. Kaisar tercengang ketika mendengar apa yang dikatakan Duan Lingtian. Dia perlahan merenungkan perkataan ini sebelum tertawa dengan hati-hati dan gembira. Seperti yang diharapkan dari seseorang yang dapat memimpin 100.000 pasukan besar untuk menangkap kota barbar selatan Kerajaan Juara Selatan tanpa kehilangan seorang prajurit pun, kamu benar-benar memiliki keangkuhan seperti itu. Namun, kamu memang memiliki kualifikasi. Saya mengizinkan Anda untuk dibebaskan dari berlutut ketika Anda melihat saya di masa depan. Bagaimana? Suasana hati Kaisar tampaknya sangat baik. Tapi Perdana Menteri Gu Yuting tidak memiliki suasana hati yang baik, dan matanya sesekali berkedip dengan sedikit kesuraman ketika dia melihat Duan Lingtian. Kesuraman dalam diri Gu Yuting adalah sesuatu yang sama sekali tidak dapat diperhatikan kecuali seseorang memeriksa matanya dengan cermat. Terima kasih, Yang Mulia. Duan Lingtian buru-buru membungkuk dan mengucapkan terima kasih. Kaisar memandang Duan Lingtian saat dia langsung berkata, baiklah, saya membawa Anda ke sini hari ini terutama untuk memberi Anda hadiah. Kali ini, Anda mengarahkan pasukan besar Kerajaan Langit Merah yang berjumlah 100.000 untuk menangkap kota barbar selatan Kerajaan Juara Selatan tanpa kehilangan seorang prajurit, dan ini adalah jasa berjasa yang tiada taraf. Katakan padaku, apa yang kamu inginkan? Ketika kata-kata Kaisar keluar dari mulutnya, bahkan pasangan ayah dan anak Ni Yuan dan Ni Fen, serta Zhan Xiong, tidak bisa menahan diri untuk tidak tersentuh. Yang Mulia, Anda tidak boleh. Gu Yuting buru-buru membujuk. Anak-anak muda tidak tahu kerumitan hal-hal. Yang Mulia, Anda, apa, Perdana Menteri, Anda ingin membantu saya membuat keputusan. Meskipun Kaisar sudah tua, ketika matanya menyipit, sebuah kalimat yang diucapkan dengan nada datar dan acuh tak acuh membuat Gu Yuting tidak dapat menahan diri untuk tidak pucat, dan dia buru-buru berlutut di lantai. Yang Mulia, subjek Anda sama sekali tidak memiliki niat seperti itu. Saya percaya Anda tidak memiliki keberanian. Namun, Perdana Menteri, Anda tampaknya sedikit gelisah hari ini, gerutu Kaisar dingin. Karena dia tahu bahwa putra Gu Yuting, Gu Xuan, telah memimpin lebih dari 10.000 petugas ke kematian mereka, api kemarahan telah muncul di dalam hatinya. Dan itu karena dia selalu memikirkan Gu Yuting, jika tidak, bahkan jika Gu Xuan sudah mati, dia masih akan menghukum Gu Yuting.
Lagi pula, dosa anak laki-laki disalahkan pada ayahnya. Ya, subjek Anda mengetahui kejahatannya. Subjek Anda memikirkan putranya, dan subjek Anda berharap Yang Mulia dapat memaafkan pelanggaran tersebut. Gu Yuting buru-buru memohon. Bangun, kata Kaisar acuh tak acuh, dengan nada yang tidak membawa perasaan apapun. Terima kasih, Yang Mulia. Gu Yuting berdiri. Mata Duan Lingtian menyipit saat dia dengan acuh tak acuh berkata, Perdana Menteri Gu, menurut pengetahuan saya, Gusuan kembali ke kota kekaisaran lebih dari 2 bulan yang lalu, kan? Anda memikirkan putra Anda, saya ingin tahu apa artinya itu. Mungkinkah itu, Yang Mulia telah mencela Gusuan dan membuat Gusuan bertobat di penjara? Setelah selesai berbicara, dia mengabaikan tatapan marah Gu Yuting, menatap Kaisar, dan dengan hormat berkata, Yang Mulia bijaksana. Kaisar tidak bisa membantu tetapi tercengang ketika dia mendengar ini. Anak kecil ini, mulutnya luar biasa. Duan Lingtian, katakan padaku, apa yang kamu inginkan? Kaisar kembali ke topik sebelumnya dan sekali lagi bertanya pada Duan Lingtian. Duan Lingtian merenung sejenak sebelum menatap Kaisar dan perlahan berkata, Yang Mulia, saya ingin meminta Anda untuk secara khusus mengizinkan pendirian sebuah organisasi. Lalu izinkan saya untuk menjadi orang yang bertanggung jawab atas organisasi ini. Oh, Kaisar merasa itu adalah ide yang sedikit segar ketika dia mendengar apa yang dikatakan Duan Lingtian. Kalau begitu beritahu saya, organisasi apa yang Anda ingin saya dirikan untuk Anda? Penjaga seragam bersulam. Ketika Duan Lingtian mengucapkan kata-kata ini, matanya berkedip-kedip dengan seberkas cahaya terang. Penjaga seragam bordir, itu juga merupakan mimpi Duan Lingtian selama hidupnya sebelumnya. Ketika dia memikirkan tentang penjaga seragam bordir yang mendominasi di dinasti Ming kuno di kehidupan sebelumnya, Duan Lingtian berdebar-debar dengan penuh semangat. Penjaga seragam bordir, terus terang, adalah organisasi tugas khusus dalam dinasti Ming. Dengan kata lain, pedang di tangan Kaisar, dan mereka memiliki otoritas yang mengerikan. Sebenarnya, Duan Lingtian hanya ingin bersenang-senang dan memuaskan keinginan. Lagi pula, tidak lama lagi, dia akan meninggalkan kerajaan Langit Merah, dan dia tidak tahu apakah dia akan memiliki kesempatan untuk mencobanya di masa depan, atau mungkin, bahkan jika dia memiliki kesempatan di masa depan, dia mungkin tidak mood lagi. Penjaga seragam bordir, saat ini, tidak hanya Kaisar yang bingung, tetapi bahkan Ni Yuan dan Ni Fen, serta Zhan Xiong dan bahkan Perdana Menteri Gu Yuting, semuanya memiliki ekspresi bingung. Melihat Kaisar tertarik, Duan Lingtian berhenti sejenak sebelum berkata, Yang Mulia, yang disebut penjaga seragam bordir adalah organisasi yang berada langsung di bawah komando Yang Mulia. Selain Yang Mulia, itu tidak dapat diganggu oleh orang lain. Adapun fungsi penjaga seragam bersulam, itu untuk berbagi beban Yang Mulia dan sepenuhnya menghapus semua ketidakadilan di kerajaan Langit Merah. Misalnya, untuk berurusan dengan seseorang yang tidak menghormati Yang Mulia, atau, katakanlah, untuk menemukan siapa yang meracuni Yang Mulia. Ketika Duan Lingtian berbicara sampai titik ini, selain Kaisar, ekspresi 4 orang lainnya yang hadir menjadi muram. Gu Yuting memandang Duan Lingtian saat dia berkata, dengan suara dingin, Duan Lingtian, jangan bicara omong kosong. Status Yang Mulia tinggi, siapa yang berani meracuni Yang Mulia? Namun, apa yang Kaisar katakan selanjutnya menyebabkan Gu Yuting tercengang. Kaisar memandang Duan Lingtian dengan penuh minat ketika dia bertanya, kamu dapat melihat bahwa aku telah diracuni. Yang Mulia, saya tidak hanya dapat melihat bahwa Anda telah diracuni, saya bahkan dapat membedakan racun apa yang telah Anda infeksi, dan saya bahkan tahu bahwa Anda telah diracuni selama beberapa tahun, jika bukan karena kultivasi Yang Mulia menjadi dalam, mungkin Anda sudah lama. Meskipun Duan Lingtian tidak selesai berbicara, semua orang yang hadir mengerti apa yang dimaksud Duan Lingtian. Yang Mulia, Ni Yuan, putranya, dan Zhan Xiong semua memandang Kaisar dan terkejut di hati mereka. Apakah Yang Mulia baru saja mengakui bahwa dia telah diracuni? Jejak dingin muncul di dalam hati mereka. Siapa sebenarnya yang berani meracuni Kaisar Kerajaan Langit Merah? Jika saya menyetujui permintaan Anda, apakah Anda benar-benar dapat membantu saya menemukan orang yang meracuni saya? Tatapan Kaisar terfokus, dan aura bermartabat menyelimuti Duan Lingtian. Sebenarnya, dia sudah lama menyelidiki secara rahasia orang yang meracuninya, tetapi dia kembali dengan tangan kosong. Duan Lingtian tetap tidak tergerak saat dia tersenyum ringan. Jika Yang Mulia menyetujui permintaan saya,
saya tidak hanya dapat membantu Yang Mulia menemukan orang yang meracuni Yang Mulia, tetapi saya bahkan dapat menyembuhkan racun untuk Yang Mulia. Sementara itu, Duan Lingtian hanya bisa menghela nafas dalam hatinya. Pil pembersihan roh benar-benar hal yang baik, dan saya dapat menggunakannya kemanapun saya pergi. Apa? Ekspresi tenang Kaisar yang semula tidak bisa membantu tetapi tergerak ketika dia mendengar apa yang dikatakan Duan Lingtian. Lagi pula, bahkan Guild Master dari Guild Utama Alchemist Guild, seorang alkemis kelas 6, tidak berdaya menghadapi racun yang telah terinfeksinya. Dia praktis telah menerima nasibnya. Berdasarkan perkiraannya, dia bisa hidup paling lama setengah tahun lagi, jadi dia selalu menegaskan bahwa dia sakit kepada publik dan tidak diracuni. Sebenarnya, dengan kultivasinya, bagaimana mungkin dia bisa sakit? Kamu benar-benar bisa membantuku menyembuhkan racun. Kaisar menarik napas dalam-dalam dan menatap tajam ke arah Duan Lingtian dengan suasana hati yang sedikit bersemangat, seolah-olah dia telah meraih sedotan penyelamat terakhir. Jika racunnya disembuhkan, dia setidaknya bisa hidup selama beberapa puluh tahun lagi. Yang Mulia, jika Anda tidak percaya, saya dapat memurnikan pil obat untuk menekan racun di dalam tubuh Anda sekarang. Itu cukup untuk menekan sebagian dari racun di dalam tubuh Anda, dan itu akan memungkinkan Anda untuk bertahan untuk waktu yang lama, tahun lain. Duan Lingtian memiliki ekspresi riang dan tubuhnya memancarkan kepercayaan diri yang kuat. Kamu, seorang alkemis. Kaisar tercengang. Dengan membalik tangannya, seuntai pil api samar-samar terlihat di telapak tangan Duan Lingtian. Seketika, semua orang yang hadir, selain Ni Yuan dan Ni Fen, tercengang. Duan Lingtian ini, selain bakat alami yang menantang surga di Martial Dao dan bakat alami yang menentang surga sebagai ahli strategi, dia bahkan memiliki bakat alami yang menantang surga dalam alkimia. Seorang alkemis kelas 9 berusia 18 tahun. Kesuraman di mata Gu Yuting semakin dalam saat dia mencibir, Duan Lingtian, jika seorang alkemis kelas 9 saja dapat menyembuhkan racun untuk Yang Mulia, apakah Anda pikir Anda akan memiliki kesempatan untuk mencoba? Bab 218, Memaksa Kaisar. Penerjemah, Kurazi Tolanzurator Editor, Lukas. Dihadapkan dengan ejekan Gu Yuting, Duan Lingtian terlalu malas untuk memperhatikannya. Tak lama, atas permintaan Duan Lingtian, Kaisar memerintahkan tumpukan bahan obat untuk dikumpulkan untuk Duan Lingtian, dan justru sebagian dari bahan obat untuk memperbaiki pil pembersihan roh kelas 9. Duan Lingtian tidak meminta Kaisar untuk menyiapkan beberapa katalis obat dalam formula obat. Dia menahan formula obat dan tidak berencana untuk memperbaiki pil pembersihan roh kelas 9 lengkap untuk dikonsumsi Kaisar. Sejak zaman kuno, Kaisar dan Raja adalah yang paling kejam. Pepatah ini tidak asing baginya. Jika dia memperbaiki pil pembersihan roh kelas 9 yang lengkap, dia akan dapat dengan mudah mencabut dan menyembuhkan semua racun beracun di dalam tubuh Kaisar. Tetapi dengan cara ini, Kaisar tidak diragukan lagi akan memegang posisi yang menguntungkan di antara mereka. Bahkan jika Kaisar masih membentuk penjaga seragam bersulam untuknya, dia pasti akan berada di bawah kendali Kaisar di setiap sudut dan tidak akan bisa bertindak dengan bebas. Karena itu, dia berencana untuk membuat Kaisar gelisah dan membuat Kaisar membutuhkan bantuannya. Dengan cara ini, anggota pengawal seragam bordir di bawah komandonya akan dapat bertindak dengan cara yang tidak terkendali. Bagaimanapun, dia memiliki Kaisar yang mendukungnya. Meskipun pil pembersihan roh kelas 9 yang tidak lengkap tidak dapat mencabut racun di dalam Kaisar, itu akan dapat membantunya untuk sementara menekan sebagian dari racun. Sungguh pil obat yang ajaib. Saya bisa merasakan bahwa sejumlah besar racun di dalam organ dalam saya telah ditekan. Setelah Kaisar mengkonsumsi pil pembersihan roh kelas 9 yang tidak lengkap, matanya bersinar dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Yang Mulia, Anda perlu mengkonsumsi pil penghilang racun ini untuk jangka waktu yang lama untuk dapat sepenuhnya mencabut racun beracun di dalam tubuh Anda. Jika Yang Mulia tidak mengkonsumsinya untuk jangka waktu tertentu, racun di dalam tubuh Anda akan kambuh sekali lagi, bahkan sejauh itu mungkin bahkan lebih tidak terkendali daripada sebelumnya, seperti bencana. Jadi, di masa depan, saya akan memperbaiki pil penghilang racun ini untuk Yang Mulia dalam interval yang telah ditentukan. Duan Lingtian dengan ringan tersenyum kepada Kaisar. Matanya memiliki cahaya mengalir yang berputar di dalam, dan hanya dia yang tahu apa yang dia pikirkan di dalam hatinya. Duan Lingtian, mengapa kamu tidak memperbaiki beberapa pil penghilang racun untukku? Bagaimana?
Kaisar memandang Duan Lingtian dengan tatapan membara. Sebagai kaisar tertinggi kerajaan Langit Merah, dia secara alami memahami apa yang dipikirkan Duan Lingtian, dan itu tidak lain adalah keinginan untuk memaksanya. Apalagi, jika dia ingin hidup, dia tidak punya pilihan. Yang mulia, pil penghilang racun ini sangat sulit untuk disempurnakan, dan kecuali saya memulihkan diri dan membangun energi saya selama sebulan, saya tidak memiliki kepercayaan diri untuk terus menyempurnakannya dengan sukses. Duan Lingtian secara alami menghindar. Sesuatu hanya berharga ketika itu langka. Prinsip kecil ini adalah sesuatu yang dia pahami secara alami. Gu Yuting memandang Duan Lingtian sambil perlahan berkata, "Duan Lingtian, karena ini masalahnya, maka sumbangkan formula obat pil penghilang racun. Ada banyak alkemis di dalam istana kekaisaran, dan mereka dapat melayani yang mulia, jauh lebih baik." Perdana Menteri Gu, saya benar-benar minta maaf. Tetapi formula obat saya tidak akan dibagikan kepada siapapun. Duan Lingtian melirik Gu Yuting dengan tatapan tenang. Sebelum Gu Yuting, dia tidak ingin bertele-tele. Bahkan bukan yang mulia, sudut mulut Gu Yuting memiliki jejak mencibir, seolah-olah dia ingin menggunakan kaisar untuk memaksa Duan Lingtian. Perdana Menteri Gu, Anda sebaiknya tidak menakut-nakuti saya. Jika saya takut oleh Anda dan lupa formula obat, pada akhirnya, bahkan saya tidak akan bisa memperbaikinya. Pada saat itu, jika Yang Mulia tidak memiliki pil penghilang racun untuk digunakan dan racun Yang Mulia kambuh, semua tanggung jawab atas kejahatan akan ditanggung oleh Anda. Mata Duan Lingtian menyipit saat dia tersenyum ringan. Kamu, wajah Gu Yuting menjadi muram. Sementara itu, Markis Divine Might menonjol dan menatap Kaisar. Yang Mulia, menurut pengetahuan subjek Anda, formula obat memiliki arti yang luar biasa bagi seorang alkemis, dan formula obat pil penghilang racun itu seharusnya adalah formula obat unik Duan Lingtian. Bagi seorang alkemis, formula obat yang unik bahkan lebih penting daripada hidup mereka. Apa yang dikatakan Markis itu benar. Yang Mulia, ini bisa dimengerti. Zhan Xiong juga menonjol dan berbicara mewakili Duan Lingtian. Apa? Mungkinkah kalian semua khawatir aku akan mengambil formula obat anak ini? Kaisar tersenyum acuh tak acuh dan menatap Duan Lingtian. Duan Lingtian, aku mengabulkan permintaanmu. Mulai hari ini, aku akan memutuskan untuk membentuk penjaga seragam bordir, dan kamu akan menjadi komandan penjaga seragam bordir. Adapun anggota penjaga seragam bordir, Divine Might Markis akan bertanggung jawab untuk mengirim mereka. Bagaimana? Saat dia selesai berbicara, Kaisar memandang Ni Yuan. Subjek Anda tidak keberatan. Ni Yuan menerima perintah itu. Terima kasih, Yang Mulia. Duan Lingtian mengangguk sambil tersenyum kepada Kaisar. Perdana Menteri Gu Yuting memiliki ekspresi yang sangat tidak sedap dipandang. Penjaga seragam bordir, langsung di bawah Kaisar dan hanya menerima perintah dari Kaisar. Komandan penjaga seragam bordir, Duan Lingtian, hanya bertanggung jawab kepada Kaisar dan memiliki wewenang untuk bertindak pertama dan melapor kepada Kaisar setelahnya. Seiring dengan keputusan Kaisar, seluruh kota kekaisaran terguncang olehnya. Penjaga seragam bordir, nama ini adalah sesuatu yang asing bagi semua orang sebelum hari ini, tetapi sekarang itu membuat semua orang menjadi kacau balau. Kapan organisasi seperti itu pernah muncul di Crimson Sky Kingdom? Meskipun saya tahu bahwa Duan Lingtian telah melakukan jasa berjasa besar dan bahwa Yang Mulia Kaisar akan sangat menghargai dia, saya tidak pernah membayangkan itu akan menjadi sangat berlebihan. Setelah penjaga seragam bordir didirikan, Duan Lingtian, siapa komandan penjaga seragam bersulam, hampir bisa dibandingkan dengan juru bicara Yang Mulia Kaisar. Itu terlalu berlebihan. Begitu penjaga seragam bersulam ini terbentuk, kerusuhan mungkin akan muncul lagi di dalam kota kekaisaran. Duan Lingtian, pada usia 18 tahun, dia praktis sudah berdiri di puncak kerajaan Langit Merah. Benar-benar sulit untuk dibayangkan. Setiap sudut di dalam kota kekaisaran dipenuhi dengan diskusi serupa. Di dalam aula audiensi Divine Might Markis Estate. Tian kecil, kamu benar-benar cukup berani, bahkan berani memaksa Yang Mulia Kaisar. Divine Might Markis Ni Yuan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia masih menghela nafas kaget ketika dia memikirkan pemandangan yang dia lihat di dalam istana kekaisaran. Anak sapi yang baru lahir benar-benar tidak takut pada harimau. Bahkan aku terkejut olehmu. Ni Fei menatap Duan Lingtian sambil tertawa getir. Duan Lingtian tersenyum ringan. Apa yang saya lakukan dalam hal ini awalnya seperti meminta harimau untuk menyembunyikannya, Paman Ni. Untuk penjaga seragam bordir,
selain Zhang Qian dan Zhao Gang, saya masih membutuhkan 9 orang lagi, tetapi mereka pasti elit. Apa yang dianggap elit? Ni Yuan melirik Duan Lingtian dalam-dalam dan sedikit terkejut bahwa Duan Lingtian hanya menginginkan sedikit orang. 8 dari mereka harus menjadi eksistensi yang setara dengan Zhang Qian dan Zhao Gang setidaknya. Adapun yang terakhir, aku ingin seniman bela diri setengah langkah Void Stage. Saat Duan Lingtian selesai berbicara, cahaya yang mengalir berputar di matanya. Tahap Void setengah langkah, Ni Yuan dan Ni Fen sama-sama terkejut. Ni Yuan kembali ke akal sehatnya dan mencemooh, "Nak, meminta 8 orang dengan kekuatan tidak kalah dengan Zhang Qian dan Zhao Gang telah membuat hatiku sakit, tapi sekarang kamu hanya menuntut permintaan selangit dan langsung meminta setengah langkah Void panggung seniman bela diri dari saya. Apakah menurut Anda panggung kekosongan setengah langkah seperti kubis yang dibeli di pasar? Paman Ni, jika kamu dapat mengirim 9 orang yang aku butuhkan kepadaku, aku akan memberimu kesempatan besar." Tatapan Duan Lingtian terfokus saat dia tersenyum misterius. Kesempatan besar apa? Ni Yuan menatap Duan Lingtian dengan ekspresi bertanya. Bahkan Ni Fen, yang berdiri di samping, tertarik. Duan Lingtian tersenyum ketika dia bertanya, "Paman Ni, pernahkah kamu mendengar tentang monkey wine? Anggur monyet, apa kamu punya, Nak?" Tatapan Ni Yuan bersinar dan sedikit terkejut. Napas Ni Fen menjadi tergesa-gesa, karena anggur monyet adalah harta berharga bagi seniman bela diri Origin Core karena mampu meningkatkan kultivasi. Karena Paman Ni tahu tentang anggur monyet, lalu pernahkah Anda mendengar tentang anggur Raja Kera? Duan Lingtian bertanya lagi. Anggur Raja Monyet. Ni Yuan menggelengkan kepalanya. Adapun Ni Fen, dia juga tidak tahu apa-apa. Anggur Raja Monyet memiliki efek obat yang sebanding dengan pil peningkatan Void. Duan Lingtian melirik Ni Yuan dalam-dalam sebelum perlahan berkata, "Saya pikir Paman Ni harus tertarik dengan ini, kan?" Pil kemajuan batal. Ni Yuan dan Ni Fen sama-sama tercengang. Ni Yuan adalah yang pertama bereaksi. Pupil matanya mengerut dan bahkan napasnya menjadi tergesa-gesa sementara dadanya bergerak naik turun seperti lenguhan. "Tian kecil, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya?" Duan Lingtian tidak langsung membalas Ni Fen. Dengan kultivasi Paman Ni saat ini, yang hanya selangkah lagi dari Void Praying Stage, jika kamu mendapat bantuan dari Monkey King Wine, maka kamu benar-benar akan dapat berhasil menerobos ke Void Praying Stage dalam waktu setengah tahun dan menghadapi 69 kesengsaraan petir. Kamu bahkan tahu tentang 69 kesengsaraan petir, Nak. Tepat pada saat ini, sosok tua diam-diam masuk. Justru Markis Senior Divine Might Markis Estate. Kakek Ni. Duan Lingtian tidak bisa memperhatikan kedatangan lelaki tua itu sedikit pun, dan dia hanya bisa menghela nafas di dalam hatinya. Seperti yang diharapkan dari keberadaan di Void Praying Stage, bahkan jika dia tidak dapat menggunakan energi asalnya, tahap pencapaiannya masih ada. "Ayah, kakek," Ni Yuan dan Ni Fen dengan hormat membungkuk kepada orang tua itu. "Tian kecil, kakek Ni akan mengirim 2 seniman bela diri setengah langkah Void Stage kepadamu dan kamu memberi kakek Ni 2 tetes anggur Raja Kera." Bagaimana? Orang tua itu memandang Duan Lingtian, dan matanya berkedip-kedip dengan jejak cahaya yang mengalir. 2 seniman bela diri setengah langkah Void Stage. Duan Lingtian terkejut. Sepertinya kekuatan Divine Might Markis Estate bahkan lebih hebat dari yang dia bayangkan. Duan Lingtian kembali sadar dan tersenyum ringan. "Kakek Ni, saya khawatir ini tidak akan berhasil, saya tidak punya banyak anggur Raja Kera." Orang tua itu tidak keberatan ketika dia tertawa dan berkata, "Kalau begitu tinggalkan 1 tetes untuk Paman Ni Anda, dan kakek Ni masih akan mengirim 2 seniman bela diri setengah langkah Void Stage kepada Anda." Bagaimana? Saya benar-benar tidak pernah membayangkan bahwa Anda benar-benar bisa bertemu dengan Monkey King Wine, makhluk legendaris itu. Jelas, lelaki tua itu tahu apa itu anggur Raja Kera. "Terima kasih, kakek Ni." Duan Lingtian tertawa sebelum berkata, "Kakek Ni, aku masih punya kabar baik untuk memberitahumu. Dalam beberapa hari lagi, aku harus bisa memadatkan pil Fire kelas 8. Pada saat itu, aku akan bisa memperbaiki kelas 8 Spirit Cleansing Pill untukmu. Setelah kamu mengkonsumsi grade 8 Spirit Cleansing Pill, racun-racun di dalam tubuhmu akan dicabut dalam waktu 3 bulan. Mata lelaki tua itu bersinar seperti deretan bintang yang mempesona ketika dia mendengar apa yang dikatakan Duan Lingtian. Bahkan Ni Yuan dan Ni Fen keduanya mengungkapkan ekspresi terkejut yang menyenangkan. "Paman Ni,
Ini adalah bahan obat yang dibutuhkan untuk pil pembersihan roh kelas 8. Duan Lingtian melambaikan tangannya dan menulis daftar bahan obat yang diperlukan untuk pil pembersihan roh kelas 8. Tentu saja, dia telah menuliskan satu set bahan obat tambahan. Set lainnya adalah sesuatu yang dia persiapkan untuk digunakan untuk memperbaiki pil pembersihan roh kelas 8 untuk Xiong Quan. Setelah 3 bulan, tidak hanya racun beracun di dalam tubuh lelaki tua itu akan dicabut, tetapi bahkan kultivasi Xiong Quan akan pulih ke tahap Void Praying. Oke, aku akan membuat orang-orang segera mengumpulkannya. Ni Yuan mengangguk, dan sedikit kegembiraan terungkap di antara alisnya. Ini adalah setetes anggur Raja Kera. Duan Lingtian menarik botol pil dan memberikannya kepada Ni Yuan. Ni Yuan membuka tutup botol, dan aroma anggur Raja Kera langsung tercium. Bab 219, Bentuk Piton Wim. Penerjemah, Kurazi Tolanzurator Editor, Lukas. Ini anggur Raja Kera. Rasanya energi asal di dalam tubuhku dikejutkan oleh aromanya. Ni Fen menatap anggur Raja Kera di tangan Ni Yuan dengan tatapan panas. Saya tidak pernah membayangkan bahwa saya bisa mencium aroma anggur dari anggur Raja Kera seumur hidup saya, benar-benar berkah dari 3 kehidupan. Orang tua itu memiliki ekspresi yang sangat tersentuh. Adapun orang yang bersangkutan, Ni Yuan, dia malah sangat senang saat dia menyingkirkan anggur Raja Kera. Tatapan Ni Fen turun ke sosok Duan Lingtian saat dia menggosok telapak tangan dan tinjunya. Hehe, Tian kecil, kamu. Kakak Ni, aku akan memberimu setetes anggur Raja Kera ketika kamu melangkah ke tahap Void setengah langkah. Ni Fen bahkan belum membuka mulutnya ketika Duan Lingtian menebak apa yang ingin dia katakan. Bukannya dia pelit, tapi anggur Raja Kera di dalam labu botol kecil itu mungkin tidak berjumlah 30 tetes, dan setiap tetes dihitung. Jadi, dia harus menggunakannya dengan hemat. Ni Fen tertawa pahit. Panggung Void setengah langkah, itu masalah bertahun-tahun dari sekarang. Kakak Ni, aku tidak bisa memberimu anggur Raja Kera, tapi aku punya banyak anggur monyet. Duan Lingtian mengangkat tangannya, dan di tangannya ada kendi anggur. Seketika, aroma anggur monyet menyebar ke udara melalui mulut kendi anggur. Anggur yang enak. Tatapan dari 3 anggota keluarga Ni tiba-tiba bersinar. Dalam waktu singkat, mereka bertiga mencicipi anggur monyet, satu persatu. Ni Fen, yang duduk bersila di tempat setelah dia meminum anggur monyet, menenangkan hatinya saat dia mengedarkan metode kultivasinya, hanya membuka matanya setelah beberapa waktu. Sedikit lagi dan aku akan bisa menerobos. Setelah Ni Fen sadar, tatapannya tiba-tiba bersinar, dan dia tanpa sadar mengulurkan tangannya untuk mengambil kendi anggur, namun, dia memperhatikan bahwa kendi anggur itu benar-benar kosong. Di mana anggurnya? Ni Fen memiliki ekspresi terkejut. Paman Ni dan kakek Ni meminumnya. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Sebelum Ni Fen bisa bereaksi, Duan Lingtian menyelinap pergi sekaligus, dan dia tidak lupa untuk mengingatkan orang tua dan Ni Yuan, kakek Ni, Paman Ni, aku akan meninggalkan masalah anggota penjaga seragam bordirku, untukmu. Aku akan datang ke sini untuk mengambilnya besok. Kakek, ayah, bagaimana mungkin kalian berdua tidak meninggalkan apapun untukku? Aku hanya minum secangkir, 1 cangkir. Ni Fen memiliki ekspresi pahit saat dia mengeluh. Bocah bodoh, jika kamu punya waktu untuk mengeluh di sini, lalu mengapa kamu tidak meminta Little Tian untuk kendi anggur monyet? Orang tua itu menggelengkan kepalanya. Benar, bagaimana aku bisa lupa, dia sangat pelit pada anggur Raja Kera, tapi dia tidak bisa pelit pada anggur kera, kan? Ni Fen buru-buru berdiri dan berlari mengejar Duan Lingtian hanya untuk menyadari bahwa Duan Lingtian telah lama menghilang tanpa jejak. Sungguh bocah, tidak heran dia pergi dengan tergesa-gesa. Ni Fei memiliki ekspresi tak berdaya. Setelah meninggalkan perkebunan Divine Might Marquis, Duan Lingtian langsung kembali ke rumah dan mengurung diri di dalam kamarnya, lalu dia mulai memurnikan pil darah naga. Setelah 1 jam, pil darah naga selesai. Duan Lingtian akhirnya menyelesaikan penempaan tubuh kedagingannya untuk tingkat ke-9 tahap pembentukan inti setelah mengkonsumsi pil darah naga. Dan bentuk kedua teknik berdaulat perang 9 naga, bentuk piton raging, mencapai kesempurnaan. Tanpa ragu sedikit pun, Duan Lingtian menggunakan energi asalnya untuk mengeluarkan sisa kekuatan obat dari anggur Raja Kera yang dia minum tempo hari dan mulai mengedarkan kultivasinya. Tak lama kemudian, kemacetan tingkat ke-9 dari tahap pembentukan inti dipecahkan secara langsung, dan kultivasi Duan Lingtian melangkah ke tahap inti asal dalam sekali jalan.
Setelah melangkah ke tahap inti asal, masih ada sedikit kekuatan obat dari anggur Raja Kera yang tersisa di dalam tubuhnya. Bentuk ketiga teknik perang sembilan naga, bentuk Piton Wim. Duan Lingtian mulai mengedarkan teknik kultivasi mental baru untuk menggunakan kekuatan obat yang tersisa dari anggur Raja Kera, dan hanya ketika dia mendekati kemacetan tingkat pertama dari tahap inti asal adalah kekuatan obat dari anggur Raja Kera sepenuhnya dihabiskan. Kresek-kresek, sambil sedikit merentangkan tangannya, suara tulang yang bergesekan dengan jelas dan merdu terdengar. Tiba-tiba, dia mengepalkan tinjunya. Astaga, seketika, 31 siluet mamut kuno terkondensasi menjadi bentuk di atas Duan Lingtian. Inilah tepatnya kekuatan Duan Lingtian setelah melangkah ke tingkat pertama tahap inti asal. Setelah menembus ke tingkat pertama Origin Core Stage, seorang seniman bela diri biasa hanya akan memiliki kekuatan 20 mamut kuno dengan kekuatan penuh, sehingga memiliki kekuatan 8 mamut kuno lebih banyak daripada ketika mereka berada di core level ke-9. Tahap pembentukan. Duan Lingtian sebenarnya hanya memiliki kekuatan ekstra 8 mamut kuno dibandingkan sebelumnya juga, tetapi kekuatan ini adalah sesuatu yang ditambahkan ke fondasi yang merupakan kekuatan aslinya. Dia melangkah ke tingkat ke-9 dari tahap pembentukan inti dengan menggunakan metode kultivasi mental Raging Piton Form, dan ketika dia menyelesaikan penempaan tubuh kedagingannya, dia memiliki kekuatan 23 mamut kuno. Kekuatan 11 mamut kuno lebih dari yang dimiliki seniman bela diri formasi inti tingkat 9 biasa. Dan sekarang, Duan Lingtian, yang telah menembus ke tingkat pertama tahap inti asal, masih memiliki kekuatan ekstra 11 mamut kuno dibandingkan dengan seniman bela diri biasa dengan tingkat budidaya yang sama. Bentuk ketiga dari teknik penguasaan perang 9 naga, bentuk Piton Wim, tampaknya tidak memiliki penempaan tubuh kedagingan lagi. Dengan kata lain, saya hanya bisa berkultivasi secara konvensional dan mendapatkan peningkatan kekuatan yang mirip dengan yang biasa. Namun, terlepas dari tingkat kultivasi apa yang telah saya capai, saya masih akan memiliki kekuatan 11 mamut kuno lebih dari seniman bela diri pada tingkat kultivasi yang sama. Duan Lingtian segera menyadari masalah ini. Dia mengerti dalam hatinya bahwa hanya karena ini, dia bisa disebut tak terkalahkan di antara seniman bela diri dengan tingkat kultivasi yang sama. Namun, saat tingkat kultivasinya meningkat, kekuatannya perlahan akan semakin dekat dengan seorang seniman bela diri dengan tingkat kultivasi yang sama dengannya, dan keuntungannya perlahan akan menjadi lebih kecil. Duan Lingtian merasakan sedikit tekanan. Saya harus rajin berkultivasi. Jadi ini panggung inti asal. Duan Lingtian dapat dengan jelas melihat kondisi di dalam dantiannya melalui penglihatan internal. Saat ini, bagian dalam dantiannya, tempat di mana awalnya ada origin energi dalam bentuk kabut yang tersebar, sebenarnya telah mengembun menjadi origin core. Origin core seluruhnya putih seperti salju dan dipadatkan dengan tepat dari origin energi. Nama origin core stage justru berasal dari ini, dan kekuatan seniman bela diri origin core stage disimpan di dalam origin core yang ada di dantian. Jika dantian dilumpuhkan, origin core akan kehilangan dukungannya dan benar-benar menghilang, mirip dengan origin energi di seluruh tubuh yang menyebar. Sama seperti Sutong dan Suelang, yang dilumpuhkan Duan Lingtian saat itu. Dalam waktu singkat, Duan Lingtian pergi ke halaman belakang untuk mencari dua gadis kecil dan ibunya, dan dia memberikan botol pil ke masing-masing tangan mereka. Di dalam setiap botol pil ada setetes anggur Raja Kera. Tuan muda, apa ini? Keer memiliki ekspresi penasaran saat dia bertanya. Li Fei dan Li Rou memandang Duan Lingtian juga. Ini adalah anggur Raja Monyet. Keer, bukankah kamu telah menembus ke tingkat 9 dari tahap pembentukan inti? Selama kamu mengkonsumsi anggur Raja Kera ini dan mengedarkan metode kultivasi yang kamu kultivasi, itu sudah cukup untuk membantu kamu dalam menerobos ke Origin Core Stage. Duan Lingtian tertawa ketika dia berkata kepada Li Fei, Fei kecil, itu sama untukmu. Kultivasimu saat ini hanya sedikit lagi untuk menembus ke tingkat ke-9 tahap pembentukan inti. Dengan mengandalkan setetes monyet ini, King Wine, Anda tidak hanya akan mampu menembus kemacetan dan melangkah ke tingkat ke-9 tahap pembentukan inti, Anda bahkan memiliki kesempatan untuk menerobos ke tingkat pertama tahap inti asal sekaligus. Tak perlu dikatakan, apa yang dikatakan Duan Lingtian menyebabkan kedua gadis kecil itu memiliki ekspresi gembira, dan mereka langsung kembali ke kamar mereka untuk berkultivasi. Bu, kamu juga pergi berkultivasi. Duan Lingtian memandang Li Rou dan tersenyum ringan.
Li Rou mengangguk ringan sebelum mengikuti di belakang ke Er dan Li Fei untuk kembali ke kamarnya. Duan Lingtian meninggalkan rumah dan menemukan toko pakaian, lalu dia memesan 13 set jubah volador sesuai dengan ingatannya dari kehidupan sebelumnya. Berapa lama sebelum selesai? Duan Lingtian bertanya kepada manajer. Pelanggan, 13 set pakaian dan perhiasan pribadi yang Anda pesan semuanya sangat rumit, jadi bahkan jika saya mempercepat pekerjaan, saya khawatir itu akan membutuhkan 3 hari, kata manajer itu perlahan. 3 hari, Duan Lingtian mengerutkan kening. Terlalu panjang, pikirkan cara lain. Duan Lingtian mengangkat tangannya, dan selain uang yang dia bayarkan sebelumnya, dia meletakkan 10.000 perak lagi. Murid manajer mengerut dan dia buru-buru mengangguk. Pelanggan, saya mengerti. Saya akan meminta beberapa orang lagi untuk mempercepat pekerjaan sepanjang malam, dan itu pasti akan selesai besok. Oke, Duan Lingtian mengangguk, lalu dia berbalik untuk pergi. Dia kemudian menemukan toko senjata dan memesan 13 sarung pedang. Selanjutnya, dia membeli beberapa bahan yang dibutuhkan untuk membuat senjata. Setelah kembali ke rumah, dia menyempurnakan bahan-bahan ini menjadi 13 pedang roh. Jubah volador, pedang musim semi bordir. Ini adalah penjaga seragam bordir yang sebenarnya. Jejak senyum muncul di sudut mulut Duan Lingtian. Setelah Kaisar Kerajaan Langit Merah membentuk organisasi yang dikenal sebagai penjaga seragam bordir, Kaisar juga menggambar sebuah rumah halaman yang luas di dalam kota sebagai kediaman penjaga seragam bordir. Ketika Duan Lingtian tiba di halaman rumah, dia memperhatikan bahwa sudah ada seseorang yang menunggu di sana. Komandan Duan. Duan Lingtian baru saja memasuki halaman rumah ketika seorang pria parubaya berjalan untuk menyambutnya. Pria parubaya itu mengenakan baju besi tentara kekaisaran, dan jejak martabat terungkap dari antara alisnya. Dia jelas bukan prajurit biasa. Kamu mengenaliku, kamu? Duan Lingtian bertanya dengan heran. Komandan Duan, saya Kapten Meng yang dari tentara kekaisaran. Yang mulia memerintahkan saya untuk memberikan ini kepada Komandan Duan. Dalam waktu singkat, Meng yang memberikan setumpuk token pesanan ke Duan Lingtian. Token pesanan ini semuanya persis sama, selain salah satunya, yang relatif istimewa. Semua token pesanan memiliki kesamaan, mereka semua memiliki 3 kata yang terukir di atasnya, penjaga seragam bordir. Kapten Meng, terima kasih atas masalahnya. Duan Lingtian menerima token pesanan dan mengangguk sambil tersenyum kepada Meng Yang. Komandan Duan, sama-sama. Meng Yang menjawab sambil tersenyum. Meskipun hanya seorang pemuda berusia 18 tahun yang berdiri di depannya, dia tidak berani memandang rendah Duan Lingtian sedikitpun. Apa lelucon? Pemuda ini adalah sosok paling populer di dalam pasukan Kerajaan Langit Merah saat ini. Sejak menyadari pembentukan organisasi yang dikenal sebagai pengawal seragam bordir, sejumlah orang yang tidak diketahui akan berjuang untuk mendapatkan kesempatan untuk bergabung dengannya. Komandan Duan. Meng yang memandang Duan Lingtian dan tampak ragu-ragu. Kapten Meng, apakah ada hal lain? Duan Lingtian bertanya. Komandan Duan, saya ingin tahu apakah ada kekurangan personel di penjaga seragam bordir Anda. Meng yang bertanya. Duan Lingtian tertawa ketika dia bertanya, apa? Kapten Meng, apakah Anda berpikir untuk meninggalkan tentara kekaisaran untuk bergabung dengan penjaga seragam bordir saya? Tidak, itu saudara laki-laki dari bawahanku. Dia sangat mengagumi Komandan Duan. Meng yang menggelengkan kepalanya. Selama tidak ada masalah dengan karakternya, dan kultivasinya berada di level ke-7 dari Naschen Soul Stage atau lebih, maka pengawal seragam bordir akan membawanya. Duan Lingtian berkata perlahan. Meng yang tercengang ketika mendengar apa yang dikatakan Duan Lingtian. Tingkat ke-7 dari tahap jiwa baru lahir. Bahkan dia, yang merupakan kapten tentara kekaisaran, hanya berada di level ke-7 dari Naschen Soul Stage. Meng yang dengan keras menelan seteguk air liur dan bertanya dengan sedikit ragu, Komandan Duan, mungkinkah penjaga seragam bordir Anda hanya merekrut orang-orang di tingkat ke-7 dari tahap jiwa baru lahir atau lebih tinggi? Duan Lingtian mengangguk. Tepat, ini adalah ambang batas terendah. Ambang batas terendah. Meng yang memperhatikan bahwa hatinya akan melompat keluar setiap saat. Astaga, Komandan Duan ini benar-benar bukan orang biasa. Seiring dengan kepergian Meng Yang, dalam waktu singkat, persyaratan ambang batas terendah untuk penjaga seragam bordir menyebar ke seluruh tentara kekaisaran dan bahkan di seluruh kota kekaisaran. Bab 220, Kematian Suelu. Penerjemah, Kurazitolan Zurater Editor, Lukas.
Ambang penerimaan terendah pengawal seragam bordir adalah tingkat ketujuh dari Naschen Soul Stage. Untuk beberapa waktu, itu menjadi bahan tertawaan seluruh kota kekaisaran, karena mereka semua merasa bahwa komandan penjaga seragam bordir, Duan Lingtian, terlibat dalam fantasi terliar. Bagaimana bisa eksistensi di atas tingkat ketujuh dari Naschen Soul Stage menjadi seseorang yang bisa dia rekrut hanya karena dia mau? Langit dipenuhi awan merah saat senja. Imperial City, di perkemahan tentara penjaga kota. 13 kuda tinggi dan besar berdiri diam di depan pintu masuk perkemahan, lalu 13 sosok melompat turun ke tanah. 13 orang ini mengenakan jubah volador standar. Di masing-masing pinggang mereka tergantung tanda pesanan dan pedang sempit dan panjang, pedang musim semi bordir. Seorang pemuda memimpin di antara 13 orang. Jejak ketidakdewasaan bisa terlihat samar-samar di wajah tampan pemuda itu. Orang dapat mengatakan bahwa pemuda itu akan berusia 19 tahun dan menjadi seorang pemuda. Siapa kalian semua? 10 prajurit lapis baja yang berjaga di depan pintu masuk ke perkemahan tentara penjaga kota melotot tajam ketika melihat 13 orang mendekat. Lancang, pemuda yang memimpin mendengus dingin saat tatapannya yang dingin dan acuh tak acuh menyapu tentara penjaga kota. Dia tidak memperhatikan mereka saat dia langsung memasuki perkemahan tentara penjaga kota. Kalian semua, salah satu prajurit maju selangkah, ingin menghalangi jalan mereka, namun, dia malah ditarik kembali oleh salah satu prajurit di sampingnya. Apa yang kamu lakukan? Tidakkah kamu melihat seseorang memaksa masuk ke perkemahan tentara penjaga kota kita? Prajurit yang bermaksud memblokir mereka mengerutkan kening. Apakah kamu sudah gila? Apakah kamu tidak melihat tanda pesanan di pinggang mereka? Mereka adalah penjaga seragam bordir. Prajurit yang menarik prajurit pertama kembali mengambil napas dalam-dalam, dan rasa takut bercampur di antara alisnya. Apa? Penjaga seragam bordir? Bukankah ambang batas terendah untuk diterima menjadi penjaga seragam bordir adalah tingkat ketujuh dari tahap jiwa baru lahir? Mungkinkah benar-benar ada orang yang bergabung dengan penjaga seragam bordir? Siapa tahu, jika aku tidak salah, maka pemuda yang memimpin seharusnya adalah komandan penjaga seragam bordir, Duan Lingtian. Keberadaan pengawal seragam bersulam telah disetujui oleh Yang Mulia Kaisar. Komandan Duan bahkan adalah juru bicara Yang Mulia Kaisar. Belum lagi aku, bahkan komandan pasukan penjaga kota kita mungkin perlu sedikit takut padanya. Petik 2. Duan Lingtian memasuki perkemahan tentara penjaga kota dan langsung menuju tenda di tengah. Kemanapun dia lewat, tentara-tentara penjaga kota akan menyerah. Duan Lingtian memimpin jalan dengan dua lelaki tua mengikuti tepat di belakangnya. Dan di belakang dua lelaki tua itu ada 10 lelaki parubaya. Zhang Qian dan Zhao Gang secara mengejutkan berada di antara 10 pria parubaya. Duan Lingtian melakukan perjalanan ke Divine Might Marquis Estate pagi ini dan memisahkan dirinya dari takdir menjadi seorang komandan tanpa ada yang bisa diperintah. Dia telah mengambil 10 orang dari Divine Might Marquis Estate, dan menambahkan Zhang Qian dan Zhao Gang, penjaga seragam bordir saat ini memiliki tepat 13 orang termasuk dia. Sosok yang mendesak bergegas ke tenda di tengah perkemahan tentara penjaga kota dan buru-buru melaporkan, Tuan Komandan, penjaga seragam bordir. Penjaga seragam bordir telah datang. Apa? Ekspresi komandan tentara penjaga kota, Suelu menjadi sedikit muram. Berapa banyak dari mereka yang datang? Total 13 orang termasuk Komandan Duan, jawab orang yang masuk tadi. 13 orang. Dengan kata lain, selain dia, ada 12 keberadaan di tingkat ketujuh dari Naschen Soul Stage atau lebih. Pemborosan apa yang dilakukan oleh Divine Might Marquis? Dia sebenarnya sangat kooperatif dengan kecil itu. Benar, Divine Might Marquis adalah teman baik ayah kecil itu. Wajah Suelu tenggelam saat dia berkata kepada orang yang masuk sebelumnya, pergi beritahu kapten lain untuk memanggil semua saudara di dalam perkemahan. Saya ingin memberitahu kecil itu bahwa perkemahan tentara penjaga kota saya bukanlah sebuah tempat dia bisa bertindak sesukanya. Ya, orang yang masuk sebelumnya menerima perintah dan pergi. Duan Lingtian, Anda benar-benar beruntung. Bahkan seniman bela diri Naschen Soul yang saya kirim tidak dapat mengklaim hidup Anda. Namun, hari ini, karena Anda telah membawa orang ke perkemahan tentara penjaga kota saya untuk berperilaku kejam, maka aku akan menjadikan perjalanan ini yang terakhir untukmu. Jejak rasa dingin yang menakjubkan berkelip di mata Suelu. Di luar, Duan Lingtian tiba di dekat tenda tengah dan menghentikan langkahnya, 12 di belakangnya berhenti di belakangnya. Sementara itu,
Para prajurit yang ditempatkan di dalam perkemahan tentara penjaga kota berlarian, dan untuk beberapa waktu, tanah bergetar dan gunung-gunung bergoyang. Kelompok tentara penjaga tentara kota mengepung kelompok Duan Lingtian seperti ember yang mengelilingi air, menyebabkan mereka tidak memiliki jalan untuk melarikan diri. Dalam waktu singkat, Duan Lingtian bertemu Suelu sekali lagi. Suelu berjalan dengan langkah besar. Wajahnya dipenuhi dengan senyum haus darah. Duan Lingtian, aku tidak pernah membayangkan bahwa kamu akan benar-benar menyerahkan dirimu kepadaku atas kemauanmu sendiri. Di luar, kamu memiliki identitas sebagai komandan penjaga seragam bordir, dan aku mungkin khawatir akan membunuhmu. Tapi sekarang kamu telah memaksa masuk ke perkemahan tentara penjaga kotaku tanpa alasan, bahkan jika aku membunuhmu, kupikir Yang Mulia tidak akan menyalahkanku. Duan Lingtian tidak pernah membayangkan bahwa Suelu akan mengancam untuk membunuhnya begitu dia muncul. Sepertinya benar dia datang hari ini. Suelu, kamu sama sombongnya seperti sebelumnya, bukankah kamu bilang aku pasti akan mati hari itu? Bukankah aku masih hidup dan sehat? Sudut mulut Duan Lingtian melengkung menjadi senyum mengejek saat menghadapi provokasi Suelu. Kamu, wajah Suelu tenggelam, jika bukan karena kedatangan Grand Elder klan Duan Anda akan menjadi mayat saat itu. Namun, itu sama hari ini. Saya harus mengatakan, Anda benar-benar membuat saya sangat terkejut. Anda mengatur ambang batas penerimaan menjadi penjaga seragam bordir begitu tinggi, tapi Divine Might Marquis sebenarnya memberimu 12 orang. Kamu tahu mereka adalah orang-orang yang diberikan Divine Might Marquis kepadaku. Duan Lingtian sedikit terkejut. Apa yang aku tahu di luar imajinasimu? Suelu mencibir. Mata Duan Lingtian menyipit saat dia memfokuskan pandangannya ke Suelu dan perlahan berkata, Komandan Sue, saya datang ke sini hari ini terutama untuk membicarakan insiden 5 bulan yang lalu dengan Anda. Orang yang Anda kirim untuk membunuh saya telah meninggal di dalam hutan belantara yang sunyi. Saya di sini hari ini untuk menyelesaikan masalah di antara kita. Saya tidak akan serakah, beri saya 10 juta perak sebagai biaya untuk membantu saya mengatasi keterkejutan saya. Bagaimana? Prajurit tentara penjaga kota di sekitarnya tercengang ketika apa yang dikatakan Duan Lingtian memasuki telinga mereka. 10 juta perak, dan itu tidak serakah. Apa komandan penjaga seragam bordir ini bercanda? Duan Lingtian, sepertinya kamu sudah tahu semuanya. Tatapan Suelu menjadi sedikit dingin. Kamu memiliki beberapa kemampuan, sebenarnya bisa membuka mulut bawahanku. Apa? Komandan Suelu, apakah Anda mengakuinya? Duan Lingtian bertanya sambil tertawa. Jadi bagaimana jika aku mengakuinya? Suelu mencibir, dan matanya menunjukkan rasa dingin yang menusuk tulang. Kemudian cepat serahkan biaya untuk membantu saya mengatasi keterkejutan saya sehingga saya dapat membawa saudara-saudara saya untuk minum-minum. Sudut mulut Duan Lingtian melengkung menjadi senyum yang dalam. Kamu masih ingin memungut biaya? Suelu mulai tertawa liar dan angkuh, tertawa tanpa menahan diri. Duan Lingtian, Anda tampaknya belum mengetahui situasinya. Mungkinkah Anda berpikir bahwa beberapa orang yang Anda bawa ini dapat melawan ribuan perwira tentara penjaga kota saya? Biarkan saya memberitahu Anda, jika semua orang di sini meludahi Anda, itu akan cukup untuk menenggelamkan kalian semua sampai mati. Sepertinya kamu sangat percaya diri, Komandan Sue. Duan Lingtian memiliki ekspresi riang, namun, rasa mengejek muncul di matanya. Duan Lingtian, jangan berpikir bahwa kamu adalah sosok yang benar-benar hebat hanya karena kamu telah memperoleh gelar komandan penjaga seragam bordir. Biarkan aku memberitahumu, kamu bukan apa-apa di hadapanku. Suelu mengulurkan tangannya untuk menunjuk wajah Duan Lingtian, dan air liurnya menyembur keluar saat dia berbicara dengan nada merendahkan. Wajah Duan Lingtian menjadi dingin. Apakah itu kehidupan ini atau kehidupan sebelumnya? Yang paling dia benci adalah seseorang yang menunjuk wajahnya saat mereka berkhotbah. Pernah ada seorang tentara bayaran yang datang dari pasukan SEAL Angkatan Laut paling terkemuka di Ammunition yang menunjuk ke wajah ini dan menyemburkan banyak omong kosong, jadi Duan Lingtian langsung menghancurkan tengkoraknya. Bunuh dia. Tepat pada saat yang sama niat membunuh pada tubuh Duan Lingtian melonjak ke langit, suara dingin dan acuh tak acuh Duan Lingtian mengikuti. Bunuh aku. Suelu mulai tertawa dengan wajah penuh ejekan dan hinaan. Namun, dalam waktu singkat, senyumnya membeku, karena kepalanya sudah meninggalkan tubuhnya. Bang! Sebuah pilar darah menyembur keluar,
dan sebagian besar tentara penjaga kota yang hadir bahkan tidak pada waktunya untuk bereaksi ketika mereka menyadari bahwa kepala komandan mereka telah meninggalkan tubuhnya. Pada saat berikutnya, mereka melihat bahwa salah satu lelaki tua di belakang Duan Lingtian memiliki tetesan darah segar yang memercik di kakinya saat dia menyingkirkan pedang sempitnya. Para kapten tentara penjaga kota semua memandang lelaki tua itu dengan ekspresi tercengang, dengan wajah penuh ketidakpercayaan. Mereka hanya melihat lelaki tua itu berubah menjadi bayangan dan bahkan tidak pada waktunya untuk melihat dengan jelas berapa banyak siluet mamut kuno yang benar-benar muncul di atas lelaki tua itu sebelum komandan mereka terbunuh. Mereka benar-benar yakin bahwa lelaki tua ini setidaknya ada di tingkat ke-9 dari tahap jiwa baru lahir. Kekuatannya sama sekali tidak kalah dengan komandan mereka. Dan karena dia menyerang secara tak terduga, dia mampu membunuh komandan mereka dengan satu serangan. Huff! Duan Lingtian mendengus dingin, lalu dia perlahan berbalik dengan 12 anggota pengawal seragam bordir yang mengenakan jubah volador dan saber musim semi bordir di pinggang mereka dan berjalan keluar dari perkemahan dengan langkah besar. Kemanapun mereka lewat, petugas pasukan penjaga kota memberi jalan. Sekarang komandan telah meninggal, mereka secara alami tidak akan cukup bodoh untuk bergegas dan mencari kematian. Orang-orang yang dibawa oleh komandan penjaga seragam bersulam ini tidak hanya berada di level ke-7 dari Naschen Soul Stage, di antara mereka bahkan ada pembangkit tenaga listrik Naschen Soul Stage tingkat 9. Tingkat ke-9 dari Naschen Soul Stage, dalam hal kekuatan, mampu menjadi komandan pasukan manapun di Kerajaan Langit Merah. Namun, sekarang mereka rela mengikuti di belakang komandan penjaga seragam bordir ini dan melayaninya. Setelah Duan Lingtian melompat ke atas kudanya setelah berjalan keluar dari perkemahan tentara penjaga kota, sedikit senyuman muncul di wajahnya. Perasaan ini memang memuaskan. Hari ini benar-benar menyenangkan. Jika seseorang mengetahui pikiran Duan Lingtian saat ini, itu adalah misteri seperti apa ekspresi mereka nantinya. Tepat ketika Duan Lingtian dan 12 bawahannya kembali ke kediaman pengawal seragam bordir. Sepotong berita mengejutkan menyebar dari dalam perkemahan tentara penjaga kota untuk langsung menyapu seluruh kota kekaisaran. Komandan pengawal seragam bordir Duan Lingtian telah membawa 12 pengawal seragam bordir dan memaksa masuk ke perkemahan tentara penjaga kota. Dia kemudian membunuh komandan tentara penjaga kota Suelu dan pergi dengan santai. Berita ini benar-benar membingungkan banyak orang yang tidak menyukai pengawal seragam bordir dan bahkan diam-diam mengejek komandan pengawal seragam bordir Duan Lingtian sebagai komandan tanpa ada yang memerintah. Ambang penerimaan menjadi penjaga seragam bordir sangat tinggi, tapi masih bisa merekrut 12 orang. 12 keberadaan di tingkat ke-7 dari Naschen Soul Stage atau lebih. Kelompok penjaga seragam bordir ini praktis merupakan komposisi elit, mewakili kualitas daripada kuantitas. Saya mendengar bahwa orang yang menyerang dan membunuh komandan tentara penjaga kota Suelu hanyalah seorang penjaga seragam bersulam di bawah komando Komandan Duan, dan dia membunuh Komandan Suelu dengan satu serangan pedang. Aku juga mendengarnya. Berdasarkan perkiraanku, kekuatan penjaga seragam bersulam itu jelas merupakan figur Naschen Soul Stage tingkat 9 tingkat pertama. Pasti, jika dia tidak berada di level 9 dari Naschen Soul Stage, bagaimana mungkin dia bisa menyerang secara tak terduga dan membunuh Komandan Suelu, yang juga berada di level 9 dari Naschen Soul Stage.